Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang perkembangan manusia dari bayi dalam perspektif perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan proses perubahan yang dialami individu sejak lahir hingga akhir hayat. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada aspek fisik, tetapi juga meliputi perkembangan kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, dan spiritual. Setiap individu berkembang secara bertahap, berkesinambungan, serta dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Menurut Elizabeth B. Harlock, perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang berlangsung secara teratur sebagai hasil dari proses kematangan dan pengalaman. Artinya, perkembangan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berlangsung terus-menerus sepanjang kehidupan. Pertama, fase bayi atau masa bayi dari usia 0 sampai 2 tahun. Tahap pertama adalah masa bayi. Masa ini dikenal sebagai Golden Age karena perkembangan otak berlangsung sangat cepat. Pada tahap bayi ini, belajar mengangkat kepala, duduk, merangkak, berjalan, hingga mengucapkan kata-kata pertama. Menurut John Piaget, bayi berada pada tahap sensori motor, yaitu belajar melakukan gerakan atau penggunaan panca indera. Bayi mulai memahami hubungan antara tindakan dan akibat, serta mengenali keberadaan benda meskipun tidak terlihat, objek permanen. Sementara itu, menurut Erik Erikson, bayi berada pada tahap trust. Apabila kebutuhan bayi dipenuhi dengan kasih sayang dan perhatian, maka akan tumbuh rasa percaya kepada orang lain dan lingkungan. Sebaliknya, apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, bayi dapat mengalami rasa tidak aman. Dalam dunia pendidikan, stimulasi melalui komunikasi, permainan, sentuhan, dan kasih sayang menjadi fondasi penting bagi perkembangan anak. Yang kedua disebut sebagai masa anak-anak pada usia 2 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, perkembangan fisik berlangsung stabil, kemampuan motorik semakin baik, dan anak mulai aktif mengeksplorasi lingkungan. Menurut John Piaget, usia 2 sampai 7 tahun berada pada tahap pra-operasional. Anak mulai menggunakan simbol, bahasa, imajinasi, tetapi cara berpikirnya masih egosentris. Yang ketiga adalah fase remaja pada usia 12 sampai 18 tahun. Pada fase remaja ditandai dengan pubertas, menyebabkan perubahan fisik, emosional, dan sosial. Menurut John Piaget, remaja memasuki tahap operasional formal. Pada tahap ini mereka mulai mampu berpikir abstrak, logis, kritis, serta mampu merumuskan hipotesis dan memecahkan masalah yang kompleks. Menurut Erik Erikson, remaja berada pada tahap identity versus role confusion, yaitu masa pencarian jati diri. Remaja mulai bertanya mengenai siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, dan bagaimana perannya dalam masyarakat. Dan selanjutnya adalah masa dewasa dan lanjut usia. Pada masa dewasa, menurut Erikson, disebut dengan intimasi versus isolation pada kemampuan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Sedangkan pada masa lanjut usia, menurut Erikson, berada pada tahap integrity versus despair. Individu akan mengevaluasi perjalanan kehidupannya. Apabila masa hidupnya bermakna, akan muncul rasa puas dan damai. Sebaliknya, apabila dipenuhi penyesalan, dapat muncul rasa putus asa. Dan kali ini kita akan fokuskan pada masa remaja. Banyak sekali kita lihat kenakalan remaja ini terjadi di masa-masa awal remaja karena beberapa faktor lainnya. Dan kali ini saya sudah berada di MTS Kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Dini dari Prodi Pendidikan Biologi 2025. Kali ini bersama saya kita akan membahas tuntas tentang fase manusia, perubahan manusia dari fase anak-anak menuju dewasa. Masa remaja ini berawal dari usia 11 tahun sampai usia 18 tahun. Nah, di usia ini seringkali disebut sebagai fase perubahan, baik itu fase emosional, fisik, dan pola pikir seseorang. Seringkali di masa remaja ini, jika tidak mendapatkan pengawasan yang intensif dari kedua orang tua dan mendapatkan perhatian yang cukup di rumah, maka akan terjadi banyak sekali penyelewengan dan kenakalan remaja. Dan kali ini saya sedang berada di MTSN Kota Solo di Tanah Garam. Dan kali ini bersama saya telah hadir
seorang murid dari MTSN Kota Solo yaitu Neisha. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Gina ini. Neisha Nabila. Oke, tujuan kakak ingin mewawancara perubahan manusia dari bacaan anak ke pertanyaan pertama, apa sih yang adik ketahui tentang fase remaja ini? Kan sering tuh dengar ada fase remaja, masa remaja, benar kan? Apa sih menurut adik fase remaja? Fase remaja itu kayak pertumbuhan manusia. Ya, jadi fase remaja itu fase perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa sih yang sering ada rasakan ketika menginjak usia remaja ini? Perubahan emosional, tinggi badan, fisik juga ya. Pertanyaan berikutnya, apa sih tantangan terbesar yang Anda alami selama menginjak usia remaja? Ada. Berarti enak-enak aja ya fase remaja ya. Oke. Sering sih kita dengar fase remaja tuh fase yang paling indah. Pertanyaan berikutnya, perubahan apa yang paling signifikan Anda rasakan ketika menginjak fase remaja? Fisik juga ya. Ada banyak sekali kasus terkait kenakalan remaja di Indonesia, seperti tawuran, pergaulan bebas, bahkan anak pang yang senantiasa meriuhkan warga dan melanggar norma-norma kehidupan. Bagaimana akan terbentuknya Indonesia Emas tahun 2045 jika pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia disibukkan dengan menghadapi remaja hari ini yang senantiasa melanggar aturan? Jika rumah yang nyaman tidak bisa menjadi tempat pulang bagi mereka, ketika kedua orang tua yang mereka harapkan dapat menjadi tempat bercerita, maka melanggar aturanlah yang menjadi solusi bagi mereka untuk mendapatkan kembali perhatian itu. Sebagai calon seorang pendidik, 3 hal ini dapat kamu aplikasikan. Kenali, dekati, dan teliti. Maka kamu akan dapat memberikan solusi atas apa yang peserta didikmu rasakan, sehingga kamu dapat menjadi rumah tempat mereka bercerita, dan kamu dapat merasakan apa yang mereka rasakan tanpa lagi-lagi menilainya sebelah mata. Sekian dulu pembahasan kita tentang fase manusia kali ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.